Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik, bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Ambil aja sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Tetap apapun yang terjadi kita kembalikan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk di tema video kali ini yaitu yang terlalu dalam mencintai kamu saat ini. Nah, jadi aku clarify lagi, siapakah yang saat ini energinya terlalu dalam mencintai kamu saat ini? Oke, langsung saja. Buat kalian yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi atau buat kalian yang mau personal reading atau coaching, kalian bisa hubungi kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita lihat dan shuffle kartunya. Yang terlalu dalam mencintai kamu saat ini. Siapa yang terlalu dalam mencintai kamu saat ini? Oke, kita lihat. Siapa yang terlalu dalam mencintai kamu saat ini? Siapa yang terlalu dalam mencintai kamu saat ini? Siapa yang terlalu dalam mencintai kamu saat ini? Oke. Di sini ada energi Taurus, Capricorn, Virgo. Kemudian ada juga di sini Taurus ya yang paling kuat. Kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio. Dan di sini ada Gemini. Gemini juga strong ya, kuat di sini. Kemudian ada Taurus, Capricorn, Virgo lagi. Taurus, Capricorn, Virgo itu yang energinya paling strong ya, tapi bisa aja ini semua cuma energi ya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai patokan utama. Karena siapapun yang mengklik video ini, itu artinya panggilan energi kamu ada di sini. Oke? Mari kita lihat ya, siapa yang terlalu dalam mencintai kamu saat ini. Aku melihat beberapa di antara kamu sepertinya baru aja kedatangan orang baru. Ya, datang dari sosmed, atau perkenalan gak disengaja, atau memang kamu dulunya sudah cukup lama kenal dia, tapi dia saat ini baru aja hadir di dalam kehidupan kamu. Memang beberapa di antara kamu saat ini ada yang masih fase pendekatan, pengenalan, sama-sama saling mengenal satu sama lain. Walaupun mungkin beberapa di antara kamu ada yang sedikit merasa ragu sama dia, tapi dia sudah cukup merasa yakin bahwa kamu adalah seseorang yang memang layak untuk dia perjuangkan. Di sini beberapa di antara mereka memang ada yang orangnya sedikit cuek ya, sedikit pendiam, pemalu. Tapi ada juga beberapa di antara mereka itu yang jika diajak berbicara nyambung gitu ya, nyambung sama kamu. Karena antara kamu dan dia ada beberapa kesamaan yang mungkin secara nggak langsung itu membuat kamu merasa nyaman dan klop banget, chemistry itu ada sama dia gitu. Memang sih aku merasa bahwa kebanyakan di antara kamu memang belum ketemu sama dia. Jadi kamu hanya kenal lewat jarak jauh aja, lewat sosmed, lewat aplikasi gitu ya. Cuman secara nggak langsung tuh orang ini udah seolah-olah itu mengenal kamu cukup lama. Walaupun bisa dibilang perkenalan kamu itu masih baru aja, tapi dia udah ngerasa bahwa kamu adalah bagian dari hidupnya dia gitu. Di sini aku melihat bahwa hadirnya dia memang mampu membuat kamu bahagia, energi kamu jadi seolah-olah terbuka lagi. Dan seolah-olah itu bisa menutupi rasa trauma kamu di masa lalu yang begitu mendalam.
Dan hadirnya dia juga mampu membawa harapan baru. Yang seolah-olah itu ya kamu berdoa, mudah-mudahan kedekatan ini bisa membawa kamu sampai ke titik yang lebih serius daripada sebelumnya. Memang sih orangnya sederhana, gak terlalu nguluk kata. Tapi menurut aku orang ini sangat layak untuk diperjuangkan. Memang orangnya gak mau ya terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mungkin bagi kamu cukup merasa tersiksa gitu ya, karena kok aku udah ngerasa kenal kamu, udah klop banget nih, tapi kenapa kamu masih belum ngajakin aku serius atau menyatakan perasaan kamu? Karena memang yang saya lihat beberapa di antara mereka orangnya nggak mau terlalu buru-buru gitu sebelum dia benar-benar merasa yakin, karena ini menyangkut masa depan yang akan dia jalani di masa yang akan datang. Jadi orang ini sangat hati-hati dalam memilih pasangan. Dia nggak mau adanya kegagalan di kemudian hari, karena prinsip hidup dia pernikahan adalah satu kali seumur hidup. Jadi orang ini nggak mau salah pilih gitu ya. Jadi benar-benar harus dia pertimbangkan, benar-benar harus dia sesuaikan dengan kenyamanan hati. Baru kalau misalnya dia sudah mulai merasa yakin, baru akan ada tindakan di mana dia akan seriusin kamu lebih dalam lagi daripada sebelumnya. Memang sih sebenarnya orang ini tuh paling nggak bisa hubungan LDR, hubungan jarak jauh. Terkadang itu berdampak jadi kayak komunikasi kamu terkadang sedikit kurang. Ya mungkin intens gitu ya. Cuman menurut aku dia lebih nyaman apabila ketemu sama pasangannya itu secara langsung gitu ya. Cuman ya keadaan yang memaksa dia untuk melakukan LDR. Jadi mau gak mau ya tetap dia jalani. Karena dia sayang sama kamu. Karena perasaan dia cukup terlalu dalam saat ini ke kamu. Jadi walaupun sebenarnya dia ngerasa tersiksa hubungan jarak jauh gitu, tapi karena dia saking cinta dan nyamannya sama kamu, ya apapun dia lakukan gitu. Semata-mata untuk meyakinkan kamu bahwa dia serius ke kamu gitu. Dan di sini ada juga beberapa di antara kamu yang saat ini sedang menjalani kisah hubungan yang rumit sama seseorang gitu ya. Jadi kayak hubungan kamu itu ada yang ngestak, ada yang tarik ulur, ada yang datang dan pergi silih berganti. Ya tetap gitu-gitu aja, seolah-olah tidak menunjukkan effort kemajuan terhadap hubungan yang sedang kamu jalani saat ini. Dan beberapa di antara kamu itu kayak merasa takut terancam ya posisi kamu saat ini. Kamu takut apabila dia lama-lama pergi meninggalkan kamu secara perlahan, sedangkan kamu di sini masih terlanjur sayang dan berharap ke dia, gitu. Ya bisa dibilang hari-hari kamu dipenuhi dengan rasa kecemasan, penuh dengan tekanan, kekhawatiran. Padahal ya kamu sayang sama dia, cinta sama dia. Dan beberapa di antara kamu itu berpikir, pernah gak sih gitu ya, di dalam hati kamu ini ada nama aku, atau setidaknya kamu peduli sama aku gitu. Memang aku ngerasa bahwa kebanyakan di antara mereka, si doi ini, dia masih belum cukup bisa berpikir secara rasional dan dewasa gitu. Jadi butuh waktu banget gitu ya, untuk kita benar-benar bisa ngertiin dia, memahami dia. Karena apabila kita tidak bisa ngertiin dia gitu ya, hubungan ini akan berantakan. Dia akan gak nyaman, akan datang dan pergi. Karena sejatinya orang ini, dia gak suka terlalu terbebani di dalam hubungan. Dia gak suka terlalu ditekan, gak suka kayak apa ya, terlalu di push up gitu ya. Jadi orang ini tuh kayak suka-suka dia gitu loh. Tapi secara garis besar aku melihat sebenarnya hubungan kamu masih ada harapan. Asalkan ya kamu benar-benar sabar dalam ngimbangin dia gitu. Kalau nggak sabar tuh mustahil rasanya. Karena cukup sulit juga gitu menjalani hubungan sama doi. Karena ya doi itu orangnya susah ditebak. Kemauannya aja nggak tahu. Terkadang kita sebagai pasangan juga suka serba salah. Gini salah, gitu salah, itu salah. Dan selalu kita yang disalahkan gitu. Jadi kayak
Ya kunci keberhasilan kamu menjalin hubungan sama dia, banyak-banyak sabar gitu loh. Kalau nggak sabar, ya mending nggak usah gitu, karena ini akan menyiksa batin kamu sendiri. Tapi sebenarnya secara garis besar, orang ini takut kehilangan kamu karena perasaan dia terlalu dalam ke kamu. Walaupun dia masih belum bisa dewasa, walaupun dia masih cenderung tarik ulur gitu ya, ngestak atau datang dan pergi, tapi sebenarnya orang ini tuh dia nggak mau apabila kamu tinggalkan, dan dia nggak siap gitu. Makanya ketika kamu mengatakan kata perpisahan sama dia, akan ada penolakan dari dia, karena pada dasarnya orang ini terlalu dalam mencintai kamu gitu. Hanya saja mungkin dia masih berada di fase dimana dia masih belum berubah. Tapi kedepannya aku yakin Tuhan Maha Adil gitu ya. Pasti orang ini akan diberi pembelajaran diri untuk dia menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih fokus terhadap komitmen atau hubungan yang dia jalani. Jadi seperti itu. Dan di sini ada juga beberapa di antara kamu yang sepertinya kayak kamu itu ngerasa dipermainkan aja sama dia, karena kayak makin lama kamu makin ngerasa bahwa dia itu nggak ada keseriusan gitu loh, kayak cenderung main-main aja, sekedar having fun aja sama kamu. Sedangkan di sini kamu itu kayak udah terlanjur klop banget sama dia, udah terlanjur berharap besar sama dia, bahkan ya kamu sudah merasa tertaklukkan sama dia. Tapi kenapa setelah aku jatuh cinta ke kamu gitu, tapi kok kamu itu rasanya kayak mempermainkan aku aja gitu loh. Dan itu ngeselin banget, karena menurut aku dia orangnya, selain orangnya ngeselin, orangnya nyebelin juga, orang ini tuh orang yang paling gak bisa buat kamu marah sama dia. Sekalipun dia ngecewain kamu, ya ujung-ujungnya kamu tetap gak bisa marah sama dia. Pada akhirnya juga kamu takluk atau luluh juga sama dia. Karena apa? Ya aku ngerasa walaupun dia seperti ini, tapi sebenarnya batin dia terlalu dalam mencintai kamu. Memang sih, mungkin ngeselin adalah cara dia dalam mencintai kamu. Cuman cara dia salah. Karena sebenarnya kamu itu tipikal seseorang yang serius gitu. Nggak bisa yang namanya diajak main-main, apalagi urusan asmara, percintaan gitu ya. Kamu gak bisa, karena kamu orangnya serius. Sedangkan dia menurut aku cenderung yang kayak lebih ke arah kurang serius sih gitu ya. Bukan berarti gak serius, tetapi menurut aku kurang serius gitu. Karena terkadang orang ini tuh masih belum bisa ngimbangi emosional kamu. Dia masih belum bisa sepenuhnya memahami karakter kamu. Dia masih cenderung memikirkan ego dia yang terlalu tinggi gitu ya. Dan itu yang terkadang suka membuat kamu kurang merasa diperadilkan aja sama dia. Karena di sini ya seolah itu banyak berjuang kamu gitu. Sedangkan dia, ya aku ngerasa cuma kayak apa ya? Segala sesuatu yang terjadi di dalam hubungan ini tuh kayak seolah itu ditimpah ruahkan ke kamu. Sehingga apabila ada masalah gitu, seolah itu yang dipaksa untuk memaksakan, untuk menyelesaikan itu lebih ke kamu gitu. Sedangkan orang ini tuh kayak nggak pernah ada gitu loh. Dan dikala menyelesaikan masalah juga orang ini nggak segera menyelesaikan, tapi malah cenderung lari dari permasalahan. Itu yang terkadang suka bikin kamu merasa greget gitu ya. Greget banget sama dia. Lu kenapa sih kok kayak gini gitu. Padahal ya aku tuh pengen masalah ini tuh segera clear gitu ya. Dan kita segera menemukan jalan keluar. Bukan malah yang berlarut-larut kayak gini gitu. Sering banget gitu kayak kamu ngomong seperti itu ke dia, tapi juga tetap aja percuma gitu. Karena orang ini tuh kayak apa ya, masih suka keluar gitu ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Jadi kayak seolah-olah 1000 kata yang kamu ucapkan itu tidak pernah masuk di dalam lubuk hati dia. Karena memang orang ini tuh kayak dia tipikal seseorang yang gak mudah juga mendengarkan perkataan orang lain karena ada sisi keras kepala dari dia gitu. Jangankan kamu gitu ya, mungkin orang tuanya aja itu kayak ngerasa greget banget sama dia gitu. Karena orangnya susah untuk
dikendalikan, susah untuk diberi saran gitu ya. Terkadang kita yang memberi saran, tapi kita pula yang dicaci maki sama dia gitu. Karena sebenarnya memang orang ini tuh nggak bisa gitu. Jadi dia nggak akan tergerak apabila hati dan pikiran dia itu tidak sefrekuensi sama apa yang menjadi harapan dia gitu. Jadi misal kamu ngomong A, tapi frekuensi pikiran dia ngomong B, iya dia nggak bakal dengerin gitu. Kecuali senada, kamu berpikir B, dia juga berpikir B gitu. Dan itu yang terkadang bikin kamu itu suka otot-ototan sama dia gitu. Tapi bagaimanapun juga, aku ngerasa sejauh-jauhnya kamu sama dia, seribut-ributnya kamu sama dia, nggak tahu juga gitu ya. Kayak seolah-olah ya kamu tetap gitu ya, luluh di hadapan dia, kamu tetap memaafkan dia dan kamu juga tetap mau kembali sama dia. Padahal ya jika diingat-ingat gitu ya, udah cukup ngeselin banget deh gitu ya. Ini orang itu sering mancing emosional kamu, sering mancing amarah kamu gitu. Dan itu bikin kamu bener-bener ngerasa capek, lelah dan sebagainya gitu. Cuman mah kamu orangnya sabar gitu. Kalau kamu orangnya nggak sabar ya mungkin kamu sudah pergi meninggalkan dia gitu. Tapi sebenarnya ya niat dia bagus gitu. Karena ada masa depan yang cerah yang bisa bikin kamu bahagia di masa yang akan datang. Asalkan ya kamu harus bisa lebih sabar gitu. Dan di sini sih aku ngerasa ada juga beberapa di antara kamu itu yang bisa dibilang saat ini kayak seolah-olah tuh hubungan kamu masih berputar-putar gak jelas ya. Dibilang masih ada ikatan, tapi rasanya kayak kamu udah gak dapat kepedulian dari dia. Dibilang kamu udah gak ada ikatan, tapi ya masih belum ada kata putus gitu. Dan saat ini tuh kayak beberapa di antara kamu masih merasakan posisi kehidupan cinta yang masih di bawah. Dalam artian tuh kayak kamu yang masih selalu ngalah untuk dia, kamu yang masih selalu ngertiin dia, kamu yang masih selalu berada di posisi yang memahami dia gitu. Karena dia tak terkalahkan dan gak mau ngalah untuk kamu gitu. Jadi kayak ya karena kamu sabar gitu ya. Karena kamu sayang sama dia, tulus ke dia, tidak ada maksud unsur memanfaatkan sesuatu hal gitu ya tertentu. Karena kamu benar-benar sayang, cinta gitu. Jadi ya apapun kamu lakukan, walaupun ya bisa dibilang harga diri kamu harus terinjak-injak. Karena kayak ya udah, karena saking besar rasa sayang cinta kamu ke dia, sehingga walaupun kamu yang mengalah gitu, kamu tetap lakukan. Kamu yang disalahkan, ya kamu tetap terima gitu. Kamu yang dituduh, juga kamu diem aja gitu. Karena aku merasa bahwa beberapa di antara mereka memang sifatnya masih mendominasi terhadap hubungan gitu. Cuman aku merasa bahwa sebagian di antara mereka itu mereka nggak akan sanggup apabila dia harus kehilangan kamu gitu. Jadi seberapa dalam artian tuh sebagaimanapun juga orang ini juga pikiran dia nggak bisa jauh-jauh dari kamu gitu loh. Dan pernah sih kamu sama dia itu yang sampai bertengkar hebat ya, aku lihat di sini, yang sampai mengungkit-ungkit masa lalu gitu ya, yang sampai menyinggung perasaan kamu, yang sangat amat menyakiti batin kamu gitu, yang intinya tuh sudah hampir di ujung tanduk ya. Tapi tetap gitu, dia nggak mau kamu tinggalkan dan dia nggak mau ada akhir dari hubungan kamu dan dia gitu. Karena apa? Ya pada dasarnya itu orang ini sayang gitu ya sama kamu. Orang ini terlalu dalam sama kamu, tapi dia masih kurang bisa menghargai kamu sebagai pasangan dia, karena dia hanya memprioritaskan otak pikiran dia aja. Sehingga terkadang banyak perkataan atau sesuatu hal yang secara nggak langsung itu menyakiti batin kamu gitu. Ya sebenarnya banyak kok seseorang yang suka sama kamu gitu, tapi
Karena kamu itu bukan tipikal karakter seseorang yang suka ganti-ganti pasangan gitu. Sehingga selagi dia masih layak untuk dipertahankan atau diperjuangkan, kamu akan lakukan itu. Tetapi apabila dia benar-benar sudah kelewat batas gitu ya, sudah tidak bisa dikendalikan lagi, ya mungkin mengikhlaskan bagi kamu adalah cara yang terbaik, itu pun kalau dia mau gitu. Karena memang yang saya lihat, orang ini tuh gini, dia nggak mau ditinggalkan, tetapi dia tidak pernah ada effort gitu ya, tidak pernah ada effort untuk menjadi pribadi yang berubah jadi lebih baik gitu, nggak ada. Jadi itu sesuatu hal yang menurut kamu itu sering bikin batin kamu merasa tersiksa banget gitu. Kenapa sih gitu ya? Kok aku ini selalu aja ngalah ke kamu? Kok aku ini mau aja gitu ya? Digituin sama kamu gitu. Padahal ya mungkin masih banyak seseorang yang lebih daripada dia gitu. Tapi kenapa kok aku ini terlalu cinta banget ke kamu gitu, sampai kamu pun kayak merasa mikir. Karena apa? Ya menurut aku ini adalah garis Tuhan yang memang harus kamu jalani gitu. Karena pada dasarnya untuk menggapai kebahagiaan ya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di situ akan ada yang namanya perjuangan, pengorbanan, rasa mengalah gitu ya. Tetapi nanti hasil yang akan kamu dapatkan setimpal dari kesabaran yang sudah kamu terapkan di dalam hubungan ini gitu. Dan di sini ada juga beberapa di antara kamu gitu ya, atau di antara mereka yang kayak kamu itu ngerasa bahwa dia itu kurang bisa fokus terhadap kamu. Dia masih cenderung memikirkan ego dan keinginan dia sendiri. Terkadang dia suka mengorbankan kamu sebagai pasangannya hanya gara-gara keinginan dia sendiri gitu. Misalkan dia bikin janji gitu ya, janji telepon kamu, janji ketemu sama kamu, tapi dia nggak pernah nepatin, dia ngingkari, padahal ya kamu sudah memplanning jauh-jauh hari gitu. Tetapi giliran kamu gitu ya, giliran kamu yang ngecewain dia nggak terima gitu. Jadi misal kamu janjian telepon sama dia jam segini gitu, terkadang dia masih seenaknya. Tapi di saat kayak dia yang bikin janji jam segini, kemudian dia nggak bisa nepatin gitu, dia nggak terima gitu. Jadi ya cukup rumit juga, karena kamu ngerasa bahwa kayak menjalani hubungan sama dia ini kayak menjalani hubungan sama anak TK gitu. Yang kita ini dituntut untuk ngomong dia, padahal yang dewasa juga siapa gitu. Dituntut untuk ngertiin dia, memahami dia gitu. Padahal ya kamu juga butuh yang namanya diperhatikan gitu. Kamu juga butuh yang namanya sentuhan kasih sayang gitu. Tapi seolah-olah itu ya pribadi dia itu tidak menunjukkan sosok seseorang yang terlihat dewasa dan bisa fokus bertanggung jawab terhadap hubungan yang dia jalani saat ini gitu. Bahkan kamu aja sering gitu ya, emosional kamu itu membara-bara kepancing gara-gara ya dia yang terkadang itu masih seenaknya aja gitu loh. Ya memang berat sih menurut aku ya. Maaf ya aku agak sedikit flu. Jadi suara aku maaf deh kalau bisa agak-agak bingseng gitu ya. Ada nada-nada batuknya, mohon dimengerti karena hawanya itu ya. Oke, kita kembali ke laptop ya. Di sini sih aku rasa bahwa sebenarnya orang ini tuh kayak dia cukup merasa bahagia, seneng gitu, karena sepanjang perjalanan hidupnya itu nggak pernah ada seseorang yang benar-benar bisa ngertiin dia kayak kamu ngertiin dia. Karena memang ya menurut aku mungkin ya gitu, kebanyakan masa lalu dia mungkin udah ngerasa nggak kuat gitu. Siapa sih yang kuat menghadapi sikapnya dia yang seperti ini gitu. Mungkin kamu aja jika ditanya juga ingin angkat tangan gitu. Tapi ya gimana lagi gitu, kamu udah terlanjur banyak berjuang, kamu udah banyak berkorban untuk dia gitu. Jadi mau nggak mau terpaksa gitu kamu jalani. Padahal jika ditanya ya mungkin kamu udah angkat tangan gitu. Cuman ya itu tadi, karena sudah banyak kamu berkorban ke dia, sudah banyak
effort yang udah kamu lakukan. Jadi kamu juga sebagaimanapun juga kamu akan tetap terus mempertahankan hubungan ini gitu, walaupun terkadang diperlakukan secara kurang adil. Dan di sini sih aku ngerasa ini orang juga tipikal yang dia nggak mau belajar dari kesalahan, maunya mengungkit kesalahan tapi dia nggak mau belajar dari kesalahan. Ya artinya itu apa sih gitu? Ya aku ngerasa bahwa ini orang dia masih suka cenderung pernah nggak sih kalian tuh kayak berbuat kesalahan di masa lalu dan kalian tuh udah berdamai, udah baikan, sama-sama bisa saling memaafkan, sama-sama sudah saling bisa menerima satu sama lain. Tapi dikala ada momen di masa yang akan datang, masalah ini suka dia ungkit gitu. Jadi dia itu tipikal seseorang yang seperti itu menurut aku. Jadi dia nggak mau belajar dari kesalahan, tapi suka mengungkit masalah yang sudah berlalu dibawa ke masa yang akan datang. Dan itu sebenarnya bikin kamu ngerasa kesel banget, benci banget gitu. Karena kan yang kamu inginkan tuh ya udah kita fokus sama masalah A aja. Ngapain kita membawa masa lalu gitu ya. Justru malah ini tuh memperkeruh suasana. Dan dia sering banget gitu melakukan hal tersebut. Dan itu yang secara nggak langsung itu suka bikin kamu merasa nelangsa gitu ya. Sedih, nelangsa, depresi. Kenapa sih? Padahal ya kamu itu berharap ketemu sama dia, kamu bisa menjalani hubungan komitmen yang lebih serius, romantis, lebih baik gitu. Tapi bukan malah kebahagiaan yang kamu dapatkan, bukan keseriusan, tetapi justru kesedihan dan ketidakpastian. Dan juga ketidakfokusan gitu ya. Itu yang bikin kamu itu seolah-olah kamu ini sebenarnya masih bisa atau tidak, masih layak atau tidak untuk aku pertahankan gitu. Karena kalau misalnya kamu tetap kayak gini aja, ya aku nggak mau gitu loh. Di sini sih aku ngerasa bahwa dia nggak ada seseorang itu yang merasa kuat gitu ya menghadapi dia, karena ya sikap dia itu masih seperti ini menurut aku. Dan banyak juga mungkin ya mantan-mantan dia itu yang udah ngerasa nggak kuat lagi menghadapi dia yang seperti ini, sehingga mereka itu memilih cabut aja gitu. Tapi kayak aku ngerasa kami itu orangnya sabarnya itu di atas rata-rata ya. Sehingga ya aku ngerasa bahwa sebagaimanapun juga kamu itu kayak masih tetap terus mempertahankan dia gitu loh. Walaupun terkadang suka diberlakukan kurang adil. Jadi seperti itu ya. Terus di sini coba kita lihat lagi ya. Untuk di deck tarot selanjutnya. Oke, kita lihat yang terlalu dalam mencintai kamu. Siapa yang terlalu dalam mencintai kamu saat ini? Siapa yang terlalu dalam mencintai kamu saat ini? Oke, kebuka ya satu. Di sini ada energi Pisces, Cancer, Scorpio. Kemudian ada Libra, Gemini, Aquarius. Kemudian ada Taurus, Capricorn, Virgo. Pisces, Scorpio, Cancer ya. Aries, Leo, Sagittarius, sepertinya semuanya kuat ya di sini karena menunjukkan energi yang strong semuanya ya. Aries, Leo, Sagittarius paling kuat ya di sini, sama Taurus, Capricorn, Virgo. Oke. Di sini siapa yang terlalu dalam mencintai kamu saat ini? Dan di sini jika dilihat dari energi kartunya, dia adalah seseorang yang mungkin dia sering bikin kamu emosi saat ini. Mungkin dia suka mancing-mancing emosi di saat kayak kamu udah berdamai sama dia. Dan orang ini juga yang paling bisa membuat kamu sedih, bisa juga bikin kamu bahagia. Walaupun demikian, aku melihat dia memiliki sebuah ungkapan hati yang masih belum tersampaikan. Karena aku melihat gitu ya bahwa sebenarnya orang ini tuh terlalu dalam mencintai kamu karena rasa gengsinya dia yang terlalu besar, sehingga orang ini tuh kayak
dia nggak pernah gitu ya mengungkapkan gitu ya atau mengutarakan kata-kata manis dia untuk mengimplementasikan bentuk perasaan dia yang terlalu dalam ke kamu gitu. Oke. Dan di sini juga aku melihat bahwa beberapa di antara mereka yang terlalu dalam mencintai kamu, dia orangnya pernah nyakitin perasaan kamu. Bahkan kamu pernah terikat sama sebuah hubungan sama dia, tetapi hubungannya tidak bisa berlanjut karena dia seenaknya aja sama kamu. Dan di saat dia tanpa kamu, dia berharap bisa menemukan kebahagiaan baru yang jauh lebih baik gitu ya daripada kamu. Tapi nyatanya semuanya berbeda. Justru kepahitan yang dia dapatkan bukan kebahagiaan. Dan itu yang membuat dia merasa nggak bisa move on dari kamu gitu ya. Dan perasaan dia saat ini tuh kayak makin dalam lagi ke kamu, seolah orang ini tuh ingin kembali ke kamu, menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan, ingin minta maaf, ingin baikan gitu ke kamu. Mungkin saat ini kamu sudah terkoneksi sama dia, atau beberapa di antara kamu masih belum ya. Jadi sabar aja. Mungkin kamu akan kehadiran dia lagi, dan kesabaran kamu bakal diuji lagi gitu. Terus ada juga beberapa di antara kamu yang sebenarnya yang terlalu dalam mencintai kamu saat ini. Dia adalah seseorang yang memiliki pesona dan karismatik yang cukup kuat. Kamu intens komunikasi sama dia saat ini, tapi kamu bingung terhadap perasaannya. Kadang-kadang menunjukkan rasa perhatian, kadang-kadang menunjukkan rasa kecuekan, terkadang-kadang menunjukkan rasa penasaran gitu ya. Jadi kayak orang ini tuh penuh teka-teki misteri yang seolah-olah itu kamu dipaksa untuk memecahkan sebenarnya perasaan dia itu seperti apa gitu. Tapi memang menurut aku bagaimanapun juga dia tipikal seseorang yang paling bisa bikin kamu merasa nyaman. Dan kamu bakalan cari-cari dia. Misalkan dia seharian tuh gak komunikasi sama kamu, gak nongol di hadapan kamu, kamu yang kelabakan gitu ya, cari-cari dia, stalking dia, kepo info tentang dia. Karena ya kamu merasa penasaran aja sama dia gitu. Orang ini kok bikin kamu itu kayak makin terpancing untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Karena memang sifat dia yang penuh misteri gitu loh. Jadi kayak memancing kamu itu lebih penasaran lagi ke dia, pengen tahu dia seperti apa gitu. Karena memang beberapa sikap dari dia itu memang bikin kamu merasa apa ya, terpikat olehnya gitu loh. Tapi aku percaya bahwa di masa yang akan datang atau dalam waktu dekat, kamu akan tahu sisi terdalam dia ke kamu itu seperti apa, tentang perasaan dia ke kamu itu seperti apa gitu. Karena dia terlalu dalam banget cinta sama kamu gitu. Dan di sini yang terlalu dalam mencintai kamu ya, beberapa di antara mereka juga ada yang hanya bisa memiliki kamu dari kejauhan. Yang artinya ya, dia hanya bisa memiliki kamu itu dalam bayangan ilusi aja, dalam mimpi aja gitu. Karena dari segi kenyataan mereka gak berani mengutarakan tentang isi hati dia yang sesungguhnya sama kamu. Karena memang beberapa di antara kamu gitu ya, mungkin udah ada ikatan sama orang, atau kamu sudah menikah sama seseorang gitu. Dan aku rasa itu yang bikin dia itu kayak merasa gak berani untuk menyampaikan isi hati perasaannya ke kamu. Tapi secara garis besar dia merasa ingin sekali gitu ya mendapatkan hati kamu, ingin sekali memiliki kamu gitu. Dan di sini aku ngerasa bahwa kamu sih sering ketemu sama dia, komunikasi sama dia gitu ya. Mungkin beberapa di antara kamu satu project atau satu ruang lingkup kerja juga sama dia. Tapi kamu gak tahu dia, tapi dia tahu kamu gitu.
Ya jelas dia itu walaupun kalian gak ada ikatan apa-apa, tapi dia selalu perhatian ke kamu, selalu bantuin kamu gitu, selalu ada di saat kamu butuh dia gitu. Jadi kayak orang itu selalu on time gitu, selalu ada buat kamu di dalam momen apapun gitu. Terus ada juga yang terlalu dalam mencintai kamu saat ini. Beberapa di antara mereka dia suka goda-goda kamu gitu ya, suka goda-goda kamu, tapi kamu nggak tahu maksud dia itu apa gitu. Cuman jika dilihat-lihat tuh kayaknya orang ini suka sama aku, tapi kayaknya enggak gitu ya. Dibilang nggak cinta, tapi kayaknya cinta gitu. Dan orang itu kayak sering banget goda-goda kamu gitu. Dan yang terlalu dalam mencintai kamu berikutnya, aku ngerasa bahwa wow, ini orang itu memiliki pengaruh besar gitu ya di dalam kehidupan kamu atau karir kamu gitu. Bisa aja dia atasan kamu, bisa aja dia kepala tempat kerja kamu, atau jangan-jangan dia bos kamu gitu. Karena aku merasa bahwa dia memiliki perasaan yang cukup besar ke kamu, tetapi kayak kamu itu masih mikir gitu ya, pengen terlalu dalam ke dia, terlalu jauh ke dia, tapi kayak kamu masih merasa ragu. Ragu ada yang sudah punya pasangan, ragu ada yang dia udah punya pasangan suami atau istri gitu. Itu yang kayak bikin kamu jadi merasa ya seneng tapi ragu gitu. Kayak ada perasaan yang tertunda. Dan di sini ada King of Coin ya. Rata-rata sih memang energi yang terakhir ini kebanyakan di antara kamu sudah memiliki pasangan ya, gitu. Jadi kayak ini tuh cinta yang serba salah. Cinta tapi kayak terikat hubungan segitiga gitu loh. Kebanyakan energi yang terakhir seperti itu. Dan ini orang itu makin lama bukan malah makin benci, makin lama malah makin penasaran. Dan dia makin terlalu dalam mencintai kamu gitu. Karena pada dasarnya ya orang ini just having fun, bukan untuk seneng-seneng aja gitu loh. Memang sih hasrat dia gitu ya, gairah seksual dia juga cukup tinggi. Dan mungkin beberapa di antara kamu ada yang sedikit ragu sama dia. Apakah dia cuma cari kepuasan aja, ataukah dia memang benar-benar tulus atau sayang ke kamu gitu. Cuman dari segi yang aku tarik di sini energinya, ya dia memiliki sisi ketulusan yang benar-benar niat gitu ya, pengen menjalani hubungan sama kamu lebih lanjut lagi gitu. Oke, makasih banyak buat kalian semuanya. Jangan lupa subscribe ya, dan ditunggu readingan berikutnya dengan tema yang berbeda. Bye bye, terima kasih.